Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kalian dari siswa-siswi kelas 4A sampai dengan 4D, semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar daring dari rumah. Nah, di pembelajaran komputer hari ini pada tanggal 9 April tahun 2021, kita akan belajar mengenal tentang sosial media. Lanjut, apa yang dimaksud dengan sosial media? Media sosial adalah media daring yang digunakan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh, proses interaksi antar user satu dengan user yang lain, serta mendapatkan sebuah informasi melalui perangkat aplikasi khusus untuk menggunakan jaringan internet. Tujuan dari adanya sosial media sendiri adalah sebagai sarana komunikasi untuk menghubungkan antar pengguna dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Nah, mungkin dari kalian semua sudah mengenal jauh tentang sosial media dan bahkan di saat pembelajaran sekolah daring ini, kita semua memanfaatkan media sosial sebagai sarana informasi dan untuk menghubungkan kalian dengan guru-guru kalian beserta teman-teman yang lain untuk tetap dapat melakukan sebuah pembelajaran di sekolah dan untuk memberikan informasi dan mencari informasi dari perangkat internet. Ada sebuah ahli yang mengatakan, media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi isi, berita, foto, dan lain-lain dengan orang lain. Nah, di sini di media sosial ini kalian bisa berbagi melalui foto, video, ataupun teks-teks yang lain ataupun mengirimkan link dari YouTube ataupun yang lainnya melalui sosial media, supaya orang-orang yang kalian berteman atau kalian simpan di nomornya tersebut bisa melihat juga apa yang kalian bagikan. Nah, di media sosial ini memiliki sisi positif dan negatif. Nah, di positifnya ini kira-kira apa aja ya, dan di negatifnya apa juga ya? Pertama, di dampak positif dulu. Apa saja sih dampak positif bagi siswa selama belajar daring? Yang pertama itu bisa menciptakan komunitas. Media sosial membantu memusatkan pengetahuan kolektif seluruh kelas untuk membuat kegiatan belajar dan berkomunikasi secara efisien. Contohnya membuat grup pelajaran membagikan tips dan materi pelajaran. Nah, pasti kalian semua sudah membuat grup per kelas ataupun rombel satu angkatan di kelas 4. Nah, fungsinya di sini adalah untuk kalian berbagi pelajaran ataupun seputar informasi mengenai pelajaran yang digunakan atau hanya sekedar untuk chatting-chatting dengan teman kalian masing-masing. Nah, keuntungan dari menciptakan komunitas ini adalah kalian bisa tetap terhubung walaupun dengan kondisi jarak yang jauh dan tidak bertemu sama sekali. Kalian tetap bisa video call, tetap bisa membuat grup chat, tetap bisa membuat voice note dan lain-lain. Lalu ada mendukung materi pembelajaran. Media sosial dapat membantu mengidentifikasikan konten tambahan untuk memperkuat atau memperluas pembelajaran pelajar. Misalnya saja YouTube untuk membantu menyediakan video bagi pelajar secara audiovisual ketika dibutuhkan untuk memperjelas materi pembelajaran. Media sosial memungkinkan pelajar untuk mengirimkan berbagai macam-macam dokumen seperti video, reminder, voice note, gambar, data, dan lainnya. Nah, mungkin di aplikasi YouTube ini kalian bisa mendapatkan informasi tambahan apabila di buku ataupun guru kalian belum menyampaikan materi yang benar-benar ingin kalian ketahui. Nah, di YouTube ada banyak sekali video, berbagai macam video yang dapat kalian cari dan bisa tonton untuk menambah informasi kalian. Nah, usahakan di usia kalian yang masih sekolah dasar, cari video yang sesuai umur kalian ya, jangan di atas 12 tahun atau 13 tahun ke atas itu tidak boleh, tidak disarankan sekali. Jadi tontonlah video sesuai usia kalian. Bertambahnya wawasan. Para pelajar yang merupakan pengguna media sosial secara langsung saling memberikan dan menerima beragam informasi. Mereka membagikan tips dan trik, proyek, melakukan sendiri atau do it yourself, dan informasi yang berguna untuk bahan pelajaran. Nah, di sini kalian bisa melakukannya secara mandiri dalam mencari informasi tanpa harus diinstruksikan oleh guru dan orang tua kalian.
Dan dengan adanya media sosial seperti ini, kalian bisa mencari tahu sendiri tentang keberagaman apa saja informasi yang ada dan tren saat ini. Lalu melanjutkan pembahasan pelajaran. Memulai jaringan kelompok, belajar kolaboratif bisa menghemat waktu dan tenaga banyak orang. Bagi pelajar yang tak dapat menghadiri kelas tertentu, tak perlu khawatir ketinggalan pelajaran, karena saat ini media sosial seperti Periscope, Skype, dan atau Snapchat bisa membantu pelajar. Nah, mungkin di antara ketiga aplikasi ini asing bagi kalian karena tidak terlalu laku di pasaran. Dan yang ini lebih sering digunakan oleh guru-guru kalian ataupun media-media yang lain dalam melakukan sebuah pemrosesan informasi atau membagikan informasi kepada kalian semua. Nah, dengan memanfaatkan aplikasi Google Meet, Zoom, atau WhatsApp, kalian mungkin bisa saling berinteraksi melalui grup chat, grup video chat, ataupun untuk sekedar melakukan temu kangen melalui teman-teman kalian dengan membuat sebuah grup chat dan kalian bisa bergabung bersama teman-teman yang lain. Nah, di sini biasanya dibatasi bisa sampai maksimal itu 100. Tapi kalau untuk WhatsApp mungkin cuma bisa 8. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi ini, kalian bisa membahas pelajaran yang mungkin belum jelas apabila ingin ditanyakan oleh guru ataupun teman-teman kalian untuk saling berdiskusi. Lalu ke dampak negatif ini. Dampak negatif penggunaan sosial media bagi pembelajaran daring. Yang pertama ada susah bersosialisasi dengan orang sekitar. Nah, ini disebabkan karena penggunaan sosial media menjadi malas belajar berkomunikasi secara nyata. Nah, buat kalian yang sering menggunakan aplikasi sosial media, jangan terlalu asik dan jangan terlalu kecanduan dalam menggunakannya. Karena ini dapat menjadikan kalian tidak tertarik untuk berkomunikasi dengan orang di luar rumah ataupun di tempat lainnya. Nah, memang selama pandemi COVID ini kita dilarang untuk berinteraksi dengan orang banyak, tetapi alangkah baiknya kita harus menyempatkan waktu di lingkungan sekitar untuk tetap bertegur sapa atau sekedar bermain, tetapi sesuai protokol kesehatan. Nah, dengan begitu kita tetap bisa menggunakan daring secara efisien dan juga tidak mengurangi rasa berkurangnya komunikasi dengan orang banyak. Ini ada tertinggal dan terlupakannya bahasa formal. Karena pengguna sosial media lebih sering menggunakan bahasa informal dalam kesehariannya sehingga aturan bahasa formal mereka menjadi terlupakan. Nah, buat kalian mungkin bagi generasi milenial banyak banget yang sering menyebutkan kata-kata ini seperti asiap atau santuy. Ada banyak lagi yang mungkin nggak bisa kita ulas satu persatu. Nah, dengan kelemahan dari sosial media tersebut ini biasanya ada beberapa orang-orang dewasa yang sering menjadikan kata-kata ini menjadi kata-kata komunikasi terhadap anak-anak sepantaran mereka. Nah, mungkin bagi kalian anak-anak siswa sekolah dasar tetap membatasi dalam penggunaan kata-kata tersebut kepada orang tua kalian atau kepada orang yang lebih tua. Sehingga dengan penggunaan aplikasi sosial media ini kalian tetap dapat bisa menjaga norma dan tata krama kepada orang yang lebih tua. Dan mungkin kalau misalnya untuk omongan seperti ini kalian bisa melakukannya dengan teman-teman sepantaran kalian, tetapi tetap tidak menggunakan kata-kata yang kasar dan kotor. Seperti menyebutkan binatang-binatang yang ada di kebun binatang, dan itu tidak pantas untuk disebutkan. Lalu tak peduli lingkungan sekitar. Nah, situs di jaring sosial akan membuat remaja lebih mementingkan diri sendiri. Mereka menjadi tidak sadar akan lingkungan sekitar mereka karena kebanyakan menghabiskan waktu di internet. Hal ini dapat mengakibatkan mereka menjadi kurang berempati di dunianya nyata. Nah, seperti tadi, apabila kalian kecanduan dalam menggunakan aplikasi sosial media, tentunya kalian akan malas untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, apabila kita tidak bisa membatasi diri dalam penggunaan sosial media, tentunya kita akan semakin acuh dengan lingkungan sekitar.
Contohnya mungkin tetangga kita sedang mendapatkan musibah. Nah, kita tetap asik saja dengan sosial media tersebut. Bukannya kita membantu, malah merekam atau memvideokan atau membagikan kesusahan orang lain kepada orang yang ada di dalam aplikasi sosial media kita. Tentunya hal itu sangat tidak terpuji. Maka dari itu, silakan dari kalian untuk taruh HP kalian apabila tidak dibutuhkan dan silakan kalian tetap berkomunikasi dengan orang-orang sekitar sesuai protokol kesehatan. Lalu menjadi malas, di situs jejaring sosial akan membuat kamu menjadi malas karena terlalu keasikan menatap layar gadget. Maka dari itu perlu dibatasi dalam penggunaannya oleh orang tua. Sebaiknya diselingi dengan ibadah atau membantu orang tua di rumah. Nah, mungkin saya sempat melihat video di beberapa sosial media, ada anak yang memang disuruh belajar, disuruh membantu orang tuanya, mereka malas, bilang, "Ah, entar aja lah, Mak. Ah, entar aja lah. Nggak mau ah, capek." Gitu. Padahal kalian senangnya rebahan sambil nonton HP. Nah, mulai dari sekarang kalian harus sadar atas pentingnya dalam mengurangi penggunaan sosial media tersebut. Apabila sudah tidak terlalu penting, maka silakan matikan HP kalian dan lebih nurut kepada orang tua. Untuk anak kalian yang muslim, apabila sudah waktunya sholat, disuruh orang tua itu harus nurut. Dan untuk yang mungkin non-muslim seperti Kristen bisa melakukan ibadah pada hari Minggu tanpa memikirkan HP-nya ada chat ataupun notifikasi lainnya. Nah, dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif tersebut, kita sendiri seakan-akan lupa dengan, untuk rebahan sambil nonton sosial media tersebut. Karena kita sudah terfokus dengan adanya kegiatan positif seperti ibadah atau membantu orang tua di rumah atau sekedar membaca buku. Nah, di sini ada beragam sosial media. Yang pertama ada Facebook. Facebook itu cukup mudah digunakan, dapat menjadikan sumber informasi dan membagikan momen. Mungkin beberapa dari orang tua kalian, kakak kalian, ataupun kalian sendiri sudah membuat akun Facebook untuk sekadar berbagi informasi dan membagikan momen. Dalam penggunaan Facebook, seharusnya dibatasi dalam penggunaan usia karena saya sempat melihat ada video-video yang tidak pantas untuk ditampilkan di Facebook. Karena saat mendaftar di Facebook tidak ditanyakan usia kita berapa. Maka dari itu perlu adanya pengawasan orang tua saat menggunakan Facebook. Lalu ada YouTube. YouTube sebagai layanan sumber informasi penunjang dalam bentuk video disukai semua kalangan. Nah, di aplikasi YouTube ini kita bisa menonton semua informasi ataupun semua hal-hal yang ingin kita ketahui melalui YouTube dan sudah ada beberapa banyak sekali orang-orang yang mengupload video dari berbagai jenis, tipe, ataupun hobi kesukaan kalian. Nah, di Instagram, kelebihan dan fitur yang dimiliki oleh Instagram terletak pada Instagram Story, Feed, dan IGTV. Nah, mungkin beberapa kalian juga punya akun Instagram, dan memang dari penggunaan Instagram ini cukup membuat candu karena isinya sangat banyak dan terlihat cukup menarik. Maka dari itu kalian juga harus bisa membatasi diri apabila sudah menggunakan sudah membuat akun di Instagram. Nah, butuh pengawasan orang tua atau kakak kalian dalam menggunakan aplikasi Instagram. Lalu Twitter. Twitter dikenal dengan fitur thread-nya di mana Anda dapat memposting berbagai hal untuk dilihat teman maupun user publik. Nah, di Twitter ini kita bisa membagikan sebuah kata-kata ataupun foto ataupun lainnya. Tapi saya sarankan untuk anak sekolah dasar tidak diperkenankan untuk menggunakan Twitter. Karena di Twitter ini banyak sekali orang-orang jahat yang ingin memanfaatkan. Dan di Twitter ini banyak sekali orang-orang dewasa yang memposting kata-kata yang cukup tidak pantas dilihat untuk kita semua. Maka dari itu, saya sarankan jangan menggunakan Twitter dulu sebelum cukup umur. Lalu di WhatsApp sendiri kita dapat membuat sebuah grup, melakukan video call, telepon, ataupun membuka media promosi.
Nah, mungkin dari kalian semua pasti sudah mempunyai aplikasi WhatsApp untuk membagikan informasi dalam pembelajaran daring ataupun sekedar berbagi informasi yang berhubungan dengan sekolah atau hanya sekedar chatting-an bersama teman. Nah, di Telegram ini memiliki fungsi yang tidak berbeda jauh dengan WhatsApp, hanya saja lebih unggul dalam membagikan file ukuran besar. Nah, apabila di WhatsApp tidak bisa membagikan file maksimal itu 35 mega kalau nggak salah. Nah, di Telegram ini bisa sampai ratusan mega. Maka dari itu apabila kalian yang ingin mengirimkan tugas video dan lain-lain, apabila mengirimkannya melalui Telegram tanpa perlu dikompres pasti bisa. Nah, itulah beberapa penjelasan tentang sosial media. Kalian pasti juga punya pengalaman tentang sosial media kan? Nah, di sini tugasnya adalah silakan ceritakan pengalaman menarik apa saja yang kalian rasakan saat menggunakan sosial media selama sekolah daring. Boleh tentang hal lucu, menyenangkan, bahkan sampai yang terburuk. Ketik menggunakan Microsoft Word dengan font style Arial size 12 dan silakan baca petunjuk selanjutnya. Selamat mengerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.